Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Indira dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan pada setiap akhir jangka waktu yang ditentukan yang tidak memengaruhi modalnya. Rumus bunga sendiri adalah suku bunga tiap periode dikali banyak periode dan dikalikan modal. Lalu cara untuk mencari bunga tunggal ini ada 3 macam cara. Yang pertama, jika diketahui T-nya tahun. Yang kedua, jika diketahui T-nya bulan. Dan yang ketiga, jika diketahui T-nya hari. Kita yang pertama dulu, yaitu bunga tunggal setelah T tahun. Yang rumusnya adalah I ini adalah bunga. M dikali P plus 100 dikali T, yang dimana M ini adalah modal awal, P ini suku bunga, dan T-nya ini adalah waktu. Nah, ini T-nya kenapa cuma T gini ya, karena cuma tahun, jadi nggak ada dibagi berapa, karena ya emang tahun gitu loh. Terus yang kedua, bunga tunggal setelah T-nya adalah bulan. Rumusnya I sama dengan M kali P per 100 dikali T per 12. Kan tanya dong, kenapa kok dibagi 12? Ya karena dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi ini waktunya tuh dibagi 12 gitu loh, jadi dibagi 12. Terus yang ketiga, bunga tunggal setelah T adalah hari, dimana rumusnya I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. Kenapa bisa 360 ini? Karena dalam 1 tahun itu ada 360 hari, tapi nggak harus 360, soalnya kadang ada yang soal kayak 365 atau 360 berapa, jadi itu nggak harus 360 gitu loh, kayak menyesuaikan sama soalnya. Lalu kita masuk ke rumus terakhir dalam materi ini, yaitu mencari modal akhir, dimana rumusnya adalah MT sama dengan M plus I. MT ini adalah singkatan dari modal akhir, yang dimana M ini modal awal ditambah I adalah hasil dari bunga tunggal ini tadi. Ini materi yang saya sampaikan, kita lanjut ke contoh. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang bunga tunggal. Seseorang memiliki modal 10 juta yang diinvestasikan menggunakan bunga tunggal selama 5 tahun dengan suku bunga 15% di tiap tahun. Dan di sini ada 2 macam pertanyaan. Yang pertama, tentukan nilai tambah investasi, dan yang kedua, tentukan modal setelah diinvestasikan. Kita langsung jawab yang A dulu ya. Yang diketahui kan M-nya 10 juta, kita tulis dulu. Terus ini P persennya ada 15%, sama T-nya 5 tahun. Nah, karena ini yang diketahui adalah D, jadi kita pakai cara yang pertama. Jadi nanti T-nya tuh nggak usah dibagi-bagi karena kan udah tahu tahun. Kita tulis ini ya. Rumusnya M dikali P per 100 dikali T-nya ditulis T dulu. M-nya kan 10 juta, kita masukin di sini. Dikali P 15% di per 100 dikali T-nya 5. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya guys, karena ini nggak muat, jadi kita tulisnya di sini ya. Ini kan dicoret, jadi tinggal 100.000. Tulis dulu 100.000 dikali 15 dikali 5. 100.000 dikali 15 kan 100.500 dikali 5 sama dengan 7.500. Nah, ini hasil nilai tambah investasi. Kita lanjut ke soal yang kedua, tapi ini karena gak mau jadi kita beda ke sini ya. Nah, yang soal yang kedua yang ditanyakan, tentukan modal setelah diinvestasikan, yaitu yang ditulis dengan lambang MT, yang rumusnya itu M plus I. Yang M-nya sendiri tadi kan 10 juta ya, kita masukin 10 juta ditambah I, ini kan hasil yang ini tadi 7.500.000, kita masukin, jadi 17.500.000. Nah, ini hasil dari soal yang B, yaitu yang tanya modal setelah diinvestasikan. Nah, ini tadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah yang saya ucapkan. Terima kasih.